Bab 197 Dewa. Mu Bei mengayunkan pedangnya dalam satu tebasan. Aura pedang yang lemah berputar mengelilinginya. Sesaat kemudian, pedang itu menghantam cahaya ilahi yang menggulung datang. Momentum pedangnya lenyap seketika. Boom! Suara benturan teredam terdengar. Mu Bei terpental puluhan meter, menyemburkan segumpal darah. Pupil wanita berjubah perak itu menyusut, ia rendah berseru, momentum pedang. Di usia dan tingkat kultivasi begini, kau sudah bisa memahami momentum pedang. Pantas saja Tuan Istana bersikeras ingin membunuhmu. Memang kau ini pantas mati, ujarnya dingin. Sambil bicara, ia kembali mengangkat telapak tangan dan menamparkan dari kejauhan ke arah Mu Bei. Tiba. Cahaya ilahi yang dingin menyapu datang, dalam sekejap sudah. Mu Bei dengan susah payah berguling di tanah, menggelinding satu putaran, menghindari sebagian besar cahaya ilahi itu. Namun sisa kekuatan masih saja membuatnya terpental belasan meter. Darah terus mengalir dari mulutnya. Ia bertumpu pada pedang Chang Hong dan susah payah berdiri. Kau mengejar dari negeri Qin sampai ke sini, ingin merebut tubuh Xuan Yin, benar-benar mimpi di siang bolong. Tubuh Xuan Yin juga sesuatu Fang pantas kau pikirkan. Wanita berjubah perak itu berkata dingin. Selesai berkata, ia mengibaskan lengan bajunya. Sebingkai cahaya ilahi menyapu ke arah Mu Bei. Mu Bei mengayunkan pedangnya menebas. Klang! Pedang Chang Hong terlepas dari tangannya. Mu Bei kembali terpental jauh, hampir 30 meter. Darah memancar dari hidung dan mulutnya, tapi ia masih memaksa diri bangkit berdiri. Dengan raungan garang, lebih dari 100 pedang Xuan muncul, melilit momentum pedang, bergetar nyaring. Serentak semuanya menikam ke arah wanita berjubah perak itu. Wanita berjubah perak hanya mengibaskan tangan. Semua pedang Xuan itu terpental beterbangan. Pada saat yang sama, sisa daya hantaman itu menghantam tubuh Mu Bei. Boom! Suara benturan terdengar lagi. Mu Bei kembali terpental puluhan meter. Sudah paham momentum pedang lalu bagaimana? Dengan kultivasimu, kau tetap saja seekor semut. Semut itu mestinya menempel manis di tanah. Ia berdiri tegak di udara, tangan kiri di belakang punggung, laksana seorang kaisar dunia abadi. Mu Bei menggertakkan gigi, menatapnya tajam, lalu susah payah bangkit berdiri. Namun baru saja ia berdiri, seberkas lagi cahaya ilahi jatuh menghantam tubuhnya. Kali ini ia tersanu dan terbang lebih dari 20 meter jauhnya. Suara tulang retak terdengar. Darah mengalir deras. Sesaat kemudian, ia kembali berdiri. Menatap buas ke arah wanita berjubah perak itu, matanya sama sekali tidak mengandung rasa takut. Yang ada hanya niat membunuh. Niat membunuh yang menusuk tulang. Mata wanita berjubah perak itu tetap dingin, namun di dalamnya juga muncul seberkas keterkejutan. Mu Bei sudah terluka parah dari awal, tapi dihajar berkali-kali oleh serangan berturut-turut dari seorang kuat jalur abadi seperti dirinya, ia masih belum mati. Benar juga. Kulitmu cukup tebal. Tapi sampai di sini saja. Dengan dengusan dingin, ia mengangkat tangan kanan. Satu berkas sinar pembunuh sepanjang beberapa meter berkumpul, memancarkan gelombang kehancuran. Seketika ia mengayunkan tangan. Sinar pembunuh itu langsung menebas ke arah Mu Bei. Aura kuat yang mengerikan mengunci rapat semua ruang di sekitar Mu Bei. Black Fox, An Ying, dan pria paruh baya dari Istana Malam Gelap semua ingin maju menolong. Namun masing-masing mereka ditahan musuh dan tak bisa lepas. Matilah. Takdirmu memang mati di sini. Tangan kiri wanita berjubah perak itu tetap di belakang punggung. La menunduk memandang Mu Bei dan berkata dingin. Detik berikutnya, sinar pembunuh itu sudah melayang di atas kepala Mu Bei. Namun sinar itu tidak berhasil terus menebas turun. Tak lama, sinar itu hancur dengan suara lirih. Takdirnya juga mau kau yang tentukan.
Seorang wanita berbaju putih muncul di depan Mu Bei tanpa suara, tanpa jejak. Beban di hati Mu Bei seketika terangkat. Guru. Dalam keadaan luka parah di ambang kematian, suaranya sudah serak. Begitu memanggil dua kata itu, tubuhnya langsung ambruk lemas ke bawah. Namun ia tertopang oleh seberkas cahaya lembut. Cahaya lembut itu menyusup masuk ke tubuhnya. Luka-luka di tubuh Mu Bei mulai pulih dengan kecepatan yang bisa dilihat mata telanjang. Mampu memahami momentum pedang secepat ini, layak dipuji satu kalimat. Wanita berbaju putih itu menoleh ke Mu Bei dan menyunggingkan senyum tipis. Mu Bei ikut tersenyum. Bisa mendapat pujian dari guru, itu kehormatan terbesar bagiku. Wanita berbaju putih itu mengangguk kecil. Sangat setuju, kalimat itu tidak salah. Aku jarang memuji orang. Saat itu, tetua ke-8 Siangong menatap wanita berbaju putih itu dan membentak dingin, "Siapa kamu?" Wanita berbaju putih itu menoleh ke arahnya. Ruang di samping tetua ke-8 itu seketika terdistorsi. Sret. Tubuh tetua ke-8 hancur menjadi serpihan, terurai seluruhnya. Tak ada setetes darah pun yang terciprat. Ia berubah menjadi abu dan jatuh ke kehampaan. Semua orang langsung terkejut ketakutan. Hanya dengan satu tatapan, ruang terpelintir, seorang kuat jalur abadi dibunuh seketika. Dan cara matinya, benar-benar mirip dengan lenyap tanpa sisa, seolah menjadi debu tertiup angin. Ini kekuatan macam apa? Black Fox menelan ludah. Jadi ini guru Mu Bei. Orang yang hanya dengan mendengar suaranya saja sudah membuatnya ketakutan. Terlalu mengerikan. Tatapan wanita berbaju putih itu jatuh pada wanita berjubah perak. Takdir muridku juga mau kau yang tentukan. Wanita berjubah perak itu menahan suara, "Tuan." "Turun," ucap wanita berbaju putih itu. Ruang di atas kepala wanita berjubah perak itu bergetar, seperti sebuah palu berat menghantam kepalanya. Boom! Dengan suara benturan keras, wanita berjubah perak itu langsung jatuh menghantam tanah. Suara tulang remuk terdengar dari tubuhnya. Ia merangkak bangun dengan susah payah. Darah menetes di sudut bibirnya. Dengan nyeri ia menatap wanita berbaju putih itu. "Kau!" Wanita berbaju putih itu menamparkan dari kejauhan. Plak! Wanita berjubah perak itu terpental puluhan meter. Rambutnya berantakan, wajahnya ditempeli 5 bekas jari yang jelas. "Takdir muridku juga mau kau yang tentukan." Wanita berbaju putih itu kembali menatapnya. Wanita berjubah perak itu ketakutan. "Aku." Wanita berbaju putih itu sekali lagi menamparkan dari kejauhan. Plak! Wanita berjubah perak itu kembali terpental puluhan meter. Wajahnya bertambah 5 bekas jari. Setengah giginya rontok, darah mengalir dari hidung, mulut, dan telinganya sekaligus. Wanita berbaju putih itu menatapnya. "Jawab." Wanita berjubah perak itu ketakutan setengah mati. Di hadapan wanita berbaju putih ini, dirinya yang bertingkat jalur abadi, terasa lemah seperti anak ayam yang baru menetas. Saat itu juga, dari kejauhan, muncul satu tekanan aura yang sangat kuat. Seorang nenek berjubah hitam melangkah di udara, berjalan perlahan mendekat. Ujung jalur abadi. Wajah pria paruh baya dari istana malam gelap itu berubah drastis. Wanita berjubah perak justru tampak gembira, seperti orang yang hampir tenggelam mendadak meraih sebatang jerami penyelamat. "Lah," berseru terharu, "Guru." Nenek berjubah hitam itu menatap muridnya yang babak belur, lalu menoleh pada wanita berbaju putih, berkata dingin, "Berani-beraninya kau menyentuh muridku." Wanita berbaju putih itu menoleh ke arahnya. Sebilah pedang putih murni yang terkondensasi dari udara melintas. Srek! Kepala nenek berjubah hitam itu terpenggal, melayang terpisah dari tubuhnya. "Guru!" Wanita berjubah perak itu menjerit nyeri. Yang lain pun masing-masing terkejut ketakutan. Seorang kuat tingkat ujung jalur abadi,
juga mati dalam sekejap hanya dengan satu tatapan. Hanya satu tatapan. Hanya Mu Bei yang tetap tenang. Ia tahu betul bahwa kekuatan gurunya yang berbaju putih ini dalamnya tak terukur. Wanita berbaju putih itu kembali menatap wanita berjubah perak. Jawab. Wanita berjubah perak itu ketakutan sampai ke puncak. Ia segera berlutut dan bersujud menghantamkan kepala ke tanah menghadap wanita berbaju putih itu. Aku salah. Aku salah. Mohon ampuni aku. Ampuni aku. Aku tidak mau mati. Tatapan wanita berbaju putih itu tetap datar. Satu kilat ungu setebal pelukan manusia turun dari langit, seketika menghantam wanita berjubah perak itu hingga hancur lebur. Siu. Suara menerobos udara terdengar. Tetua ke-9 berubah menjadi seberkas pelangi ilahi, melarikan diri sejauh-jauhnya. Barulah ia benar-benar mengerti kenapa sebelumnya Black Fox berkata bahwa Taisang Xiangong mereka akan berakhir sangat tragis. Ternyata Mu Bei punya guru yang sebegitu mengerikannya. Wanita berbaju putih itu menoleh. Sebilah pedang udara melintas. Jeritan pilu terdengar dari kejauhan, lalu semuanya kembali sunyi. Wanita berbaju putih itu mengangkat tangan. Ruang di depannya robek terbuka. Ia meraih dan menyeret keluar seorang wanita cantik bermahkota kristal, lalu melemparkannya sejauh beberapa meter. Beberapa penatua dan pejabat Taisang Xiangong langsung pucat ketakutan. Tetuan istana, Black Fox dan pria paruh baya dari istana malam gelap sama-sama menggigil. Taisang Xiangong berjarak puluhan ribu li dari tempat ini. Namun wanita berbaju putih itu bisa, dari sejauh itu, menyeret tuan istana Taisang Xiangong ke sini seperti sedang mencengkeram anak ayam. Ini teknik macam apa? Dewa kah? Bab 198, muridku gampang dibuli. Wajah wanita bermahkota kristal itu seketika dipenuhi kengerian. Tadi dia masih berada di istana abadi Taisang sedang berkultivasi. Tiba-tiba saja ada kekuatan tak kasat mata yang menyeretnya paksa ke tempat ini. Siapa yang punya kemampuan seperti ini? Namun, sebelum ia benar-benar nongking cu apa yang terjadi, wanita berbaju putih itu sudah mengayunkan satu tamparan lewat udara. Pak! Suara tamparan terdengar sangat nyaring. Tubuh wanita bermahkota kristal itu terlempar menyamping belasan meter jauhnya. Rambutnya langsung berantakan. Seketika itu juga, kengerian dan kemarahan bercampur di wajahnya. Ia menatap wanita berbaju putih itu dengan tatapan sedingin es. Kau berani? Kata-katanya belum selesai keluar. Pak! Satu tamparan lagi melayang dari kejauhan dan menghantam wajahnya. Tubuhnya kembali terpelanting lebih dari 20 meter. Kali ini, bahkan sebelum sempat bangkit, belasan tamparan bertubi-tubi menghantam wajahnya. Beberapa penatua istana abadi Taisang yang ada di tempat itu gemetar hebat. Penguasa istana dari garis mereka sendiri, saat ini justru sedang dipermalukan di depan umum, ditampar belasan kali tanpa bisa melawan. Bahkan pembunuh peringkat surga dari istana Raja Malam yang berusia paruh baya itu pun sampai menghirup napas dingin. Baru sekarang wanita bermahkota kristal itu menyadari sesuatu. Orang yang menyeretnya ke sini adalah wanita berbaju putih ini. Perempuan ini begitu mengerikan sampai di luar batas pemahamannya. Kesombongannya sebagai penguasa istana lenyap. Untuk pertama kalinya ia benar-benar merasa takut. Wanita berbaju putih itu kembali mengayunkan satu tamparan dari kejauhan. Pak! Wanita bermahkota kristal itu kembali terpental puluhan meter. Darah mengalir keluar dari hidung, mulut, dan telinganya tanpa henti. Muridku gampang kau bully. Tatapan wanita berbaju putih itu dingin saat memandangnya. Wanita bermahkota kristal itu menatapnya dengan ngeri, lalu melirik sosok di belakang wanita berbaju putih itu, Mu Bei. Itu guru Mu Bei. Sesaat, ia bahkan tak mampu mengeluarkan suara. Mu Bei ternyata punya guru yang sedemikian menakutkan.
Saat itu, wanita berbaju putih berkata pada Mu Bei, "Pergi." Tampar dia. Tubuh Mu Bei melesat dengan suara angin. Dalam sekejap ia sudah muncul di depan wanita bermahkota kristal, lalu mengayunkan satu tamparan ganas ke arah wajah lawan. Wajah wanita bermahkota kristal langsung berubah bengis, "Berani-beraninya kau." Namun baru saja kata-kata itu jatuh, tubuhnya sudah tak bisa bergerak. Lah dibelenggu diam-diam oleh wanita berbaju putih itu. Detik berikutnya, telapak tangan Mu Bei mendarat di wajahnya. "Pak!" Suara tamparan jelas menggema. Mu Bei lalu membalikkan tangan dan menamparkan lagi. Disusul tamparan ketiga, keempat, kelima. Jalang, jalang, jalang. Wajah Mu Bei meringis buas. Setiap tamparan diiringi satu kata, "Jalang." Dalam hitungan detik, sudut bibir wanita bermahkota kristal sudah dibanjiri darah. Bukan cuma menculik Yi, jalang tua ini juga berkali-kali mengirim orang untuk membunuhnya. Api yang terpendam di dadanya sudah menumpuk terlalu lama. "Pak, pak, pak." Satu demi satu tamparan mendarat di wajah wanita bermahkota kristal. Setelah puluhan tamparan, Mu Bei menghentakkan satu tendangan keras ke perutnya. Boom! Suara benturan berat terdengar. Wanita bermahkota kristal itu terjungkal dan terpelanting ke tanah. Mu Bei mengangkat kaki, menendang tepat ke wajahnya. Setelah itu, ia mulai menginjak-injak, bagai badai yang tak berhenti, satu injakan menyusul injakan berikutnya. Setiap injakan mendarat tepat di wajah wanita bermahkota kristal. Penguasa istana. Beberapa penatua istana Ahadi Taisang bergetar hebat. Penguasa istana dari garis mereka, sekarang justru diinjak-injak di bawah kaki Mu Bei, tak ubahnya seekor anjing. Hidung wanita bermahkota kristal itu remuk. Semua giginya hancur terinjak. Rasa takut dan marah bercampur, baru saja ia hendak bicara, Mu Bei sudah memanggil keluar sebuah pedang misterius, lalu menghantamkan tebasan ke bawah. Puk! Darah muncrat. Kedua kaki wanita bermahkota kristal itu langsung terpenggal. Ah! Jeritan memilukan mengoyak udara. "Jalang tua, sekarang kau tahu rasanya sakit." Mu Bei menggeram bengis, lalu kembali menebas. Tebasan kali ini membelah perut wanita bermahkota kristal. Darah menyembur keluar. Setelah itu ia kembali mengayunkan dua tebasan beruntun. Dua kali suara cipratan terdengar. Kedua lengannya terpenggal dan jatuh ke tanah. Wanita bermahkota kristal meraung kesakitan. Terbelenggu oleh wanita berbaju putih, ia kini sama sekali tak punya kemampuan untuk melawan. Ia menatap Mu Bei dengan ketakutan. Berhenti. Aku minta maaf. Aku akan padam." Sebelum sempat menyelesaikan kata-katanya, sebilah pedang sudah menebas lehernya. Dengan suara berderak pelan, kepala wanita bermahkota kristal terlepas dan berguling sekitar 10 meter jauhnya. Penguasa istana. Beberapa penatua istana menjerit ngeri, gemetar tanpa henti. Mu Bei menarik napas panjang. Di dadanya, rasa sesak seolah ikut terhempas keluar. Ia merasa jauh lebih lega. Ia berjalan kembali ke sisi wanita berbaju putih. "Terima kasih, Guru." Wanita berbaju putih itu mengangguk pelan, lalu berkata, "Di istana abadi Taisang, kultivator jalan abadi seperti dia itu banyak. Satu penguasa istana mati, sebentar juga akan ada orang lain yang menggantikan. Besar kemungkinan mereka juga tidak akan mengembalikan adikmu hanya karena kejadian hari ini. Jadi, bagaimana? Mau aku bereskan semuanya sekaligus untukmu?" Mu Bei terdiam sejenak, lalu menggeleng. "Aku sendiri yang akan merebut Yi kembali." Ia sangat merindukan Yi. Tawaran wanita berbaju putih itu jelas sangat menggoda. Tapi pada akhirnya, ia tetap menekan godaan itu. Selama ini, sepanjang jalan sampai sekarang, wanita berbaju putih itu sudah menolongnya terlalu banyak. Ia tidak ingin setiap kali menghadapi kesulitan, langsung menyerahkan semuanya pada guru.
Meski wanita yang cantiknya sudah di luar batas itu kini adalah gurunya, ia tetap tak mau bersandar pada cara seperti itu. Yi direnggut dari sisinya oleh istana abadi Taisang. Ia ingin merebutnya kembali dengan kedua tangannya sendiri. Kalau hanya karena rindu dan kesulitan ia langsung minta guru turun tangan, lalu nanti jalan hidup ke depannya, masihkah itu jalannya sendiri? Wanita berbaju putih bertanya, sudah yakin? Yakin. Mu Bei mengangguk mantap. Wanita berbaju putih menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum, bagus. Kalau saja tadi kau menerima tawaranku, sudah ku hajar kau. Mu Bei tertegun, lalu tersenyum kaku sambil menggaruk kepalanya. Untung ia berhasil menahan diri. Kalau tadi ia setuju, mungkin sudah dipukuli gurunya di depan semua orang. Ingat, jalan para kuat di puncak itu selalu ditempuh dengan kaki sendiri, selangkah demi selangkah. Ucap wanita berbaju putih. Mu Bei mengangguk serius, aku mengerti, guru. Wanita berbaju putih kembali mengangguk, tapi kita juga tidak bisa membiarkan mereka bertindak semaunya. Kasih sedikit peringatan. Begitu suara itu jatuh, angin berhembus. Dalam radius puluhan li, pepohonan mulai bergoyang, daun-daun beterbangan. Semuanya berputar di udara, lalu melesat berkumpul di atas kepala wanita berbaju putih, memadat menjadi sebilah pedang daun raksasa sepanjang 100 meter. Dengan satu sentilan jari, pedang daun raksasa itu menembus ruang, menyayat langit, lalu di detik berikutnya sudah muncul di angkasa di atas istana abadi Taisang. Kalau ada lagi sesepuh yang berani turun tangan, pedang ini jatuh, istana hancur. Suara datar bergema dari dalam pedang daun raksasa itu. Pedang daun itu berdiri tegak di udara, mengambang di ketinggian, sekitar 100 meter di atas istana. Uyung pedang menodong lurus ke arah istana abadi Taisang. Sebuah tekanan pedang yang mengerikan sampai puncak menyelimuti seluruh istana. Seolah-olah, sedikit saja pedang itu bergetar, seluruh tempat akan musnah. Dalam sekejap, seluruh istana abadi Taisang dilanda kengerian. Satu persatu kultivator tingkat Xian Dao menatap ke langit dengan wajah pucat, punggung mereka terasa sedingin es. Di saat yang sama, semua orang di kediaman keluarga Wei menggigil hebat. Mereka semua takut setengah mati oleh pedang daun raksasa itu. Tekanan pedangnya terlalu mengerikan. Bulu-bulu di sekujur tubuh rubah hitam berdiri tegak. Tebasan seperti itu, siapa yang bisa menahan? Guru, pedang itu. Mu Bei membuka suara. Ia kurang lebih sudah bisa menebak pedang daun itu sekarang melayang di mana. Istana abadi Taisang. Seperti yang kau pikirkan, jawab wanita berbaju putih. Detik berikutnya, tubuhnya menghilang tanpa suara dari tempat semula. Hampir bersamaan dengan lenyapnya sosok itu, 9 kilatan petir ungu menyambar turun dari langit. Langsung menghantam dan menghancurkan tubuh beberapa penatua istana abadi Taisang yang tadi ikut datang, hingga tak bersisa. Sekeliling seketika sunyi mencekam. Butuh waktu cukup lama sampai semua orang kembali sadar. Sahabat muda, gurumu ini benar-benar mengerikan. Pembunuh paruh baya dari istana Raja Malam itu melangkah mendekat, menghela napas. Kata yang paling cocok di kepalanya, hanya mengerikan. Terlalu mengerikan. Mu Bei tersenyum tipis dan mengucap terima kasih padanya, lalu mengeluarkan nota perak senilai 10 miliar dan menyerahkannya. Itu adalah upah mereka kali ini untuk menyewa istana Raja Malam. Bersambung.